Dinikahi Mafia Tampan Season 2 Bab 6. Lily mengerutkan keningnya. Ia merasa tak ada yang aneh dengan pakaiannya itu. Emangnya kenapa? Tanyanya. Jo tidak habis pikir mendengar pertanyaan istrinya itu. Ia saja melihatnya sudah berhasrat. Bagaimana dengan pria lain di luar sana? Jo tidak rela jika sampai istrinya itu menjadi bahan tontonan pria lain. Kamu mau obrol apa kamu? Tuduh Jo. Hah? Obrol apaan sih? Ini kan cuma celana biasa. Gak ada hubungannya dengan mengobrol tubuh. Lagian di luar sana juga banyak yang pakai celana kayak gini, sahut Lily. Cara penyampaian Jo yang seperti itu membuat Lily salah paham. Kamu gak tahu kan apa yang dipikirkan lelaki? Oh, berarti kamu juga mikir begitu dong kalau lihat cewek seksi, tuduh Lily. Jo kesal karena Lily selalu membantah. Lebih baik ganti baju sekarang. Mulai hari ini kamu harus pakai baju yang sopan jika mau keluar rumah, pinta Jo tegas. Lily yang ingat pesan orang tuanya itu pun menuruti permintaan suaminya. Iya, ucapnya ketus. Ia menekuk wajahnya sambil pergi ke kamar. Cowok lain atau dia sih yang nafsu lihat aku pakai hot pants? Lily menggerutu sambil memilih pakaian untuk ia kenakan. Beberapa saat kemudian Lily sudah keluar dari kamarnya. Was, tanyanya saat muncul menggunakan pakaian yang sopan. Sahut Jo. Kemudian dia keluar dari apartemen itu. Lily ternganga. Hah? Apa itu doang? Aku udah repot ganti baju, masa jawabannya doang? Keluh Lily kesal. Namun ia tetap membuntuti suaminya itu. Kamu sudah mencatat apa yang mau dibeli? Tanya Jo. Enggak, aku nggak biasa pakai catatan. Aku ingat kok apa yang mau dibeli. Jawab Lily yakin. Oke, Jo tidak protes. Ia malas berdebat untuk masalah sepele seperti itu. Setibanya di supermarket, Jo langsung mengambil troli. Kamu pilih barangnya biar aku yang bawa trolinya, ucap Jo. Sip, sahut Lily. Ia memang mudah kesal, namun Lily pun cukup mudah untuk happy kembali. Saat ini ia senang melihat sikap Jo yang sudah seperti suami sendiri. Padahal pria itu memang suaminya. Kamu suka ini nggak? Tanya Lily sambil menunjukkan salah satu buah yang ada di sana. Suka? Jawab Jo. Ya udah, tolong dipilihin ya, aku mau ambil buah yang lain, ucap Lily bersemangat. Jawab Jo. Dia mengambil plastik yang diserahkan oleh Lily kemudian memilih buah segar untuk mereka beli. Senyuman Lily terus mengembang, karena kali ini Jo tidak menyebalkan. Jo, coba ini deh, ucapnya sambil menyodorkan sepotong jeruk ke mulut suaminya itu. Tanpa basa-basi, Jo langsung melahapnya. Manis, ucapnya sambil mengunyah jeruk itu. Aku beli yang itu ya, tanya Lily. Jo mengangguk tanpa menoleh. Lily yang riang itu jalan sambil melompat-lompat kecil. Dia seperti anak-anak yang sedang kegirangan. Sampai tidak sadar bahwa ada troli yang sedang didorong oleh seorang pria. Mereka pun bertabrakan. Buk, sorry, ucap pria itu. Ia mendekat ke arah Lily. Mendengar hal itu, Jo menoleh ke arah mereka. Ia melihat istrinya sedang berbincang dengan pria muda dan tampan. Iya, aku yang salah kok, jawab Lily. Kamu gak apa-apa kan? Tanya pria itu. Ia khawatir Lily terluka. Kenapa? Tanya Jo sambil melingkarkan tangannya di pinggang Lily. Melihat Jo datang, pria itu langsung mundur. Maaf, tadi saya tidak sengaja menabraknya, ucap pria itu salah tingkah. Ia pikir Lily sendirian sehingga ingin mengajaknya berkenalan. Ternyata ada pawangnya, batin pria itu. Are you okay? Tanya Jo sambil menatap Lily. Lily mengangguk secara perlahan. Sejak tadi ia tercenung karena kaget Jo tiba-tiba melingkarkan tangan di pinggangnya. Hatinya berdebar-debar padahal hanya sebatas itu. Istri saya baik-baik saja. Lain kali tolong lebih hati-hati, ucap Jo. Pria tadi tercekat saat mengetahui bahwa mereka pasangan suami istri. Oh, iya, sekali lagi saya minta maaf. Kalau begitu saya permisi, ucap pria itu. Ia pun langsung berlalu. Hidung Lily kembang kempis saat Jo mengakui bahwa ia adalah istrinya.
Kenapa? Tanya Jo heran. Tadi kamu bilang aku istrimu, ucap Lili sambil tersenyum. Dia terlihat beling satan. Emang iya kan? Atau kamu mau ganti status? Skak Jo. Lili yang sedang tersenyum pun langsung terlihat kaku. Resek, ucapnya kesal kemudian dia berlalu. Jo pun balik badan kemudian dia tersenyum. Ia gemas melihat sikap Lili yang kesal padanya itu. Jo menoleh ke arah pria tadi. Jangan harap bisa macam-macam denganku, gumamnya. Kemudian dia melanjutkan tugasnya yang tadi. Sebagai pria, Jo sudah hafal modus seperti itu, sehingga ia langsung bersikap untuk melindungi istrinya. Setelah semua barang yang dibutuhkan sudah berada di troli mereka, dua insan itu pun pergi ke kasir untuk membayarnya. Lili telah menyiapkan kartu ATM miliknya. Meski Jo sudah menjadi suaminya, ia tak ingin meminta uang pada pria itu. Totalnya Rp2.940.000, ucap kasir setelah memindai semua harga barang tersebut. Secara bersamaan, Lili dan Jo memberikan kartunya pada kasir. Kasir itu pun bingung harus menerima yang mana. Simpan kartu kamu, biar aku yang bayar. Ini kewajibanku untuk menafkahimu. Bisik Jo sambil menarik tangan Lili agar tidak memberikan kartunya pada kasir tersebut. Lili kembali dibuat tersipu malu oleh pria itu. Oke, lirihnya. Ia pun memasukkan kartunya kembali ke dompetnya. Setelah membayar belanjaan mereka, Jo langsung meninggalkan kasir dan mendorong trolinya. Lili pun kebingungan karena Jo tidak mengambil kartunya lagi. Ini kartunya, ucap kasir sambil memberikan kartu itu pada Lili. Ia pikir tidak ada salahnya jika memberikan kartu tersebut pada istrinya. Oke, terima kasih, ucap Lili setelah itu yang mengejar Jo. Jo, kamu gimana sih? Masa ini ditinggal begitu saja? Tanya Lili sambil menyerahkan kartu itu pada Jo. Pegang aja, itu nafkah buat kamu. Kalau kurang nanti aku kirim lagi, ucap Jo santai. Lili ternganga, sebenarnya tidak kekurangan uang. Namun diberi nafkah oleh suami sendiri tentu membuat hatinya berbunga-bunga. Beneran buat aku? Tanya Lili sambil tersenyum. Jo menoleh ke arah Lili. Kamu gak mau aku kasih nafkah? Tanyanya. Ia pura-pura hendak mengambil kembali kartu itu. Saat Lili langsung menjauhkan tangannya. Enak aja, masa mau diambil lagi? Ya udah, ini buat aku. Tapi uangnya boleh dipakai buat apa aja? Tanya Lili lagi. Terserah kamu. Apapun kebutuhan kamu beli pakai itu. Tapi kebutuhannya normal ya, ujar Jo. Emang ada kebutuhan yang gak normal? Tanya Lili. Entahlah, siapa tahu kamu mau beli harga tas miliaran. Maaf, aku gak sanggup, skak Jo. Yeay, aku bukan tipe cewek kayak gitu. Lagian kalau membeli juga bisa pakai uang sendiri, sahut Lili santai. Jo menghentikan langkahnya kemudian dia menoleh ke arah Lili. Ya aku tahu uang kamu jauh lebih banyak dari aku. Seharusnya kamu itu cari suami pengusaha kaya, bukan pria miskin seperti aku. Jadi suamimu bisa membelikan apapun yang kamu mau, ucap Jo. Lili bingung karena Jo begitu sensitif. Loh, kamu kok marah sih? Padahal maksud aku bukan begitu, ucapnya. Tapi kenyataannya memang seperti itu kan? Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi, ucap Jo. Ia malas jika membahas masalah materi. Enak aja gak perlu dibahas. Itu tadi maksudnya apa kamu nyuruh aku nyari cowok lain? Emang kamu pikir semudah itu mempermainkan pernikahan? Tanya Lili kesal. Anggap aja aku gak pernah ngomong kayak gitu, jawab Jo. Ia tidak ingin berdebat. Enaknya jadi kamu bisa ngomong sesuka hati. Setelah itu tinggal bilang anggap aja gak pernah ada. Oke, kamu nantang aku kan? Jangan nyesal kalau nanti aku dapet cowok lain. Jangan salahin aku karena kamu yang nyuruh, ancam Lili. Gadis itu pun meninggalkan Jo lebih dulu. Jo geleng-geleng kepala melihatnya. Ia yang menganggap Lili masih anak kecil itu tak heran melihat sikap istrinya yang begitu mudi. Setibanya di parkiran, Jo memindahkan barang belanjaan ke bagasi dengan santai. Sedangkan Lili sudah duduk di kursi penumpang sambil menekuk wajahnya. Punya suami boro-boro romantis. Yang ada ngomongnya nyakitin terus. Lili menggerutu sendiri. Tak lama kemudian Jo masuk ke mobilnya. Mau beli apa lagi? Tanyanya. Enggak, sahut Lili ketus. Oke, berarti langsung pulang ya, ucap Jo. Ia seolah tak peduli pada istrinya yang sedang merajuk itu.
Padahal Lily berharap Joe akan merayunya supaya tidak marah lagi. Setibanya di apartemen, Lily langsung turun dan mengambil 2 kantong belanjaan. Kemudian ia meninggalkan Joe naik lebih dulu. Meski sedang marah, tetapi tidak tega jika membiarkan suaminya repot sendiri. Joe pun segera menyusul Lily. Ia membawa lebih banyak belanjaan. Namun ia tak kesulitan karena sudah biasa menjadi asisten. Ini mau langsung dibereskan atau bagaimana? Tanya Joe ketika sedang menaruh kantong belanjaan itu di dapur. Lily tidak menjawabnya. Ia langsung masuk ke kamar karena masih kesal. Joe menghembuskan napas dengan kasar. Kemudian ia memutuskan untuk membereskan belanjaannya sendiri. Joe tidak betah jika melihat apartemen itu berantakan. Lily yang sudah paham sifat suaminya itu keluar dari kamar lagi. Ia seolah tidak ingin jika dirinya dianggap tidak menghargai suami. Benar kan dugaanku? Gumam Lily. Akhirnya ia menghampiri Joe. Sini biar aku aja yang beresin, ucapnya. Ia tak ingin membiarkan Joe merasa seperti asisten. Udah gak apa-apa, kamu pasti capek kan? Lebih baik istirahat, ujar Joe. Kamu kenapa sih? Aku ini istri kamu. Merupakan hal yang wajar kalau aku beresin ini semua. Bisa gak sih kamu bersikap selayaknya suami? Tegur Lily. Joe yang sedang sibuk pun menoleh ke arah Lily. Memang sikap suami yang layak harus seperti apa? Tanyanya sambil menatap gadis itu. Lily pun gugup jika ditetap dalam jarak yang sangat dekat begitu. Ya, biasa aja, gak usah ketus. Terus jangan kayak asisten. Terus apa lagi? Tanya Joe sambil mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu. Hati Lily bertalun-talun. Ia merasa sesak karena wajah mereka semakin dekat. Bahkan mata Lily tak sengaja menatap ke arah bibir Joe. Ia sampai menelan saliva tanpa sadar. Aku gak tahu, karena aku belum pernah menikah. Sahut Lily sambil balik badan. Saat Lily hendak berjalan, Joe langsung melingkarkan tangannya di pinggang gadis itu dan menariknya. Set, mau aku kasih tahu. Bisik Joe. Ia sengaja ingin menggoda Lily. Jantung Lily terasa hampir meledak. Ia khawatir Joe akan melakukan sesuatu yang menakutkan. Bagaimanapun ia masih terbilang muda dan belum berpengalaman. Sehingga Lily gugup menghadapi situasi seperti itu. Apa? Tanyanya. Perlahan Joe mendekatkan bibirnya ke leher Lily, kemudian tangannya merambat naik ke atas. Ia ingin menggoda Lily itu justru malah tergoda oleh keadaan. Lily semakin panik dibuatnya. Saat tangan Joe hampir menyentuh bagian sensitif di tubuhnya itu, Lily langsung menghentikannya. Aku kebelet pipis, ucapnya dengan sedikit menyentak. Kemudian ia berlari meninggalkan pria itu. Joe tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Udah pernah tidur bareng, masih aja gugup. Gumam Joe kemudian ia melanjutkan kegiatannya. Sebenarnya Joe kecewa karena Lily kabur. Hampir saja. Astaga, kenapa serem banget sih? Gumam Lily sambil bersandar di belakang pintu kamar mandi karena merasa lemas. Ia memang terlihat nakal, namun untuk urusan yang satu itu Lily sangat awam. Ketika sedang membereskan belanjaan, Joe tiba-tiba melamun. Tapi mau sampai kapan seperti ini terus? Bagaimanapun dia kan sudah jadi istriku. Bukankah halal jika aku menyentuhnya? Gumam Joe. Pikiran Joe sudah mulai nakal karena kejadian tadi. Apalagi aroma tubuh gadis itu sangat harum. Membuat jiwa kelakian Joe jadi bangkit. Bagaimanapun Joe hanyalah pria normal. Berada di apartemen berdua dengan gadis yang halal ia sentuh membuat kenyamanannya terusik. Jika tidak ingat bahwa dia anak tuan besar, pasti sudah aku eksekusi sejak kemarin. Gumam Joe gemas. Tubuhnya jadi menegang karena gara-gara memeluk Lily tadi. Selesai membereskan barang, Joe masuk ke kamar. Ceklek. Ia melihat istrinya itu sedang berbaring sambil menutupi tubuh dengan selimut. Akan tetapi bagian kakinya terlihat karena Lily fokus menutupi tubuh bagian atasnya sampai kepala. Setiap lelaki pasti akan tergoda jika melihat kaki wanita yang sangat mulus. Begitu putih dan tak memiliki bulu. Membuat tangan juga tak ingin mengelusnya. Seandainya Lily tahu, ya pasti takut. Sebab tatapan Joe saat ini seperti hewan buas yang hendak menerkam. Napasnya pun semakin lama semakin naik turun dengan begitu cepat. Secara perlahan ia mendekat ke arah Lily. Joe pun mengulurkan tangannya hendak mengelus kaki istrinya itu. Akan tetapi ketika tangan Joe hampir menyentuh kaki Lily, gadis itu tiba-tiba menghentakkan kakinya. Joe pun sangat terkejut dibuatnya. Ia langsung mundur dan salah tingkah. Ia pikir Lily bangun.
Hampir saja, umam Jo dalam hati. Akhirnya ia mengurungkan niatnya. Jo pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh. Ketika sudah berada di kamar mandi, Jo menyadari ada yang janggal dari tubuhnya. Sial, kenapa aku jadi tegang begini sih? Keluhnya. Ia merasa tersiksa berada dalam situasi seperti itu. Sebenarnya bisa saja Jo memuaskan dirinya secara mandiri. Namun dia tidak ingin dan tidak suka melakukan hal itu. Akhirnya ia mencuci wajah dan membersihkan tangan serta kakinya. Kemudian berganti pakaian lalu naik ke tempat tidur. Saat Jo naik ke tempat tidur, jantung Lily semakin berdebar-debar. Ia memang belum tidur. Lily hanya bersembunyi dari suaminya itu. Kamu sudah tidur? Tanya Jo. Napasnya terdengar berat. Mendengar suara Jo berubah, Lily yang awalnya ingin pura-pura tidur pun membuka selimut yang menutupi wajahnya. Belum? Kamu kenapa? Tanya Lily. Hah? Nggak apa-apa kok. Jawab Jo panik. Ia tidak ingin Lily tahu bahwa dirinya sedang berhasrat. Nggak apa-apa gimana? Itu muka kamu merah loh. Napasnya juga kayak sesak gitu. Coba aku cek, ucap Lily. Ia mendekat ke arah Jo dan menempelkan tangannya di kening pria itu. Badan kamu hangat, gumam Lily. Ia seolah lupa bahwa pria itu tadi hampir menerkamnya. Lily begitu peduli pada Jo. Meski sering dibuat kesal, gadis itu tetap perhatian padanya. Ya ini hangat gara-gara kamu, batin Jo sambil menatap Lily. Gadis itu memindahkan tangannya ke pipi Jo. Ia sampai tidak sadar bahwa saat ini wajah mereka begitu dekat. Sebab Lily fokus ke kondisi suaminya yang ia anggap sakit itu. Kayaknya kamu beneran sakit deh. Ke dokter yuk, ajak Lily sambil menatap Jo. Aku gak perlu dokter, ucap Jo pelan. Saat ini otaknya sedang berperang. Terus butuhnya apa? Kalau sakit tuh kan harus ke dokter. Aku antar yuk, ajak Lily, sedikit memaksa. Ia bahkan memijat kepala suaminya. Jo tidak menjawabnya. Ia malah mendaratkan sebuah kecupan di bibir Lily. Cuk, aku mau kamu, ucapnya sambil menatap gadis itu.